Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asran N. Tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di pertemuan ini kita akan belajar membuat kop surat seperti yang ada di dokumen ini. Untuk video-video sebelumnya bisa dicek melalui link yang sudah saya taruh di deskripsi, atau bisa juga melalui playlist yang ada di kartu di atas ya. Untuk memulainya langsung saja kita check it out. Terlebih dahulu saya akan membuatkan dokumen baru. Caranya, yang pertama bisa melalui toolbar standar dengan mengklik perintah new di sini ya. Kalau diklik, maka akan terbuka dokumen yang baru. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa melalui office button. Klik office button, kemudian klik new. Nah, di sini tertera blank dokumen, langsung klik create. Nanti dokumen barunya akan terbuka. Atau bisa juga dengan cara yang terakhir, dengan menekan tombol Ctrl dan huruf N di keyboard secara bersamaan. Jadi ini tata cara untuk membuka dokumen yang baru yang masih kosong. Silakan nanti dipilih sesuai dengan keinginan ya. Sebelum saya mengetik di lembar kerja kosong ini, terlebih dahulu saya periksa pengaturan-pengaturan di dokumen yang pertama ini. Pertama yang mau saya cek adalah ukuran kertasnya. Supaya cepat langsung double klik di bagian ruler. Di bagian marginnya semua 222, kemudian papernya A4. Dan tentunya ukuran margins dan jenis papernya ini bisa diatur sesuai dengan keinginan. Yang kedua, jenis huruf. Nah, di sini nampak jenis hurufnya yaitu Times New Roman. Untuk teks di baris pertama, kedua, dan ketiga, ukuran hurufnya 14. Sedangkan baris keempat dan terakhir, ini ukuran hurufnya 11. Setelah itu kita periksa line spacingnya atau spasi barisnya. Kita blok, kemudian klik paragraf dan kita cek line spacingnya di sini single. Untuk spacing sendiri yaitu before 0 dan after juga 0. Sekarang kita beralih ke lembar kerja yang kosong. Saya atur terlebih dahulu ukuran halamannya dengan cara mengklik 2 kali di bagian ruler. Kita rubah semua ukurannya 2, 2, 2, 2. Dan pilihan paper tadi A4. Baru klik OK. Pengaturan ukuran halaman sudah selesai. Sekarang kita mengetik teksnya. Lembaga Pendidikan Komputer LPK Asran N Channel. Nah, langsung saja kita ketik di sini. Untuk membuat huruf besar secara keseluruhan, silakan tekan tombol caps lock yang ada di keyboard. Lembaga Pendidikan Komputer. Untuk beralih ke baris berikutnya, enter di keyboard. LPK, enter lagi, Asran N Channel, enter lagi. Nah, kemudian kita matikan caps lock kembali dengan cara menekan ulang. Saya periksa dokumen sebelumnya. Untuk membuat huruf besar di setiap kata ini, itu bisa dengan menekan tombol shift di keyboard ya. Kemudian huruf yang mau
buat kapital. Jalan Lagundri, kilometer 20, Kecamatan Luaha Gundre, Maniamolo, 21234. Kemudian enter. Di bawahnya email asran@gmail.com. Berikutnya kita enter sebanyak 2 kali saja. Tujuannya supaya ada di sini ruang kosong untuk membuat garisnya nanti. Ya, garis yang ini ya. Sekarang kita atur teksnya seperti yang ada di dokumen yang tadi. Kita blok semua. Pertama saya atur paragrafnya. Di line spacing ini tadi single, kemudian after 0. Oke. Nah, posisi teksnya itu rata tengah. Kita klik center. Untuk teks di baris pertama, kedua, dan ketiga, jenis hurufnya Times New Roman. Ukurannya 14. Kemudian tebal ya, bold. Untuk teks di baris keempat, jenis hurufnya juga Times New Roman. Ukuran tetap 11. Tapi teksnya miring atau italic. Untuk teks di baris kelima, jenis huruf Times New Roman, ukuran tetap 11. Pembuatan teksnya sudah selesai. Sekarang kita buat garisnya yang ini. Cara membuat garisnya, silakan klik menu insert, kemudian pilih pada perintah shapes, klik pada pilihan line atau garis. Sehingga nanti kursor mouse-nya berubah menjadi tanda plus. Arahkan kursor mouse sejajar dengan margin kiri. Berikutnya, supaya garisnya nanti kita buat lurus, silakan tekan tombol Ctrl dan Shift, sekaligus tekan tombol mouse sebelah kiri, tahan lalu digeser sampai di bagian margin kanan. Nah, jadi seperti ini caranya ya, supaya garisnya lurus. Titik-titik di ujung garis ini, itu menandakan bahwa garisnya aktif. Kemudian di atas ini muncul menu format. Kalau misalnya saya klik di sini, di sembarang tempat, maka nanti menu formatnya tidak muncul dan garisnya juga tidak bisa kita format sesuai dengan keinginan. Untuk memformat garisnya, silakan arahkan mouse di garis ini. Baru klik sehingga aktif. Nah, kita atur ketebalannya. Klik menu format. Baru pada pilihan shapes outline, silakan klik. Dan di bagian weight, pilih yang 1,5 pt saja. Nah, jadi kira-kira seperti ini proses pembuatan garisnya. Proses pembuatan garis sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian logonya. Logo pertama dan logo kedua. Untuk membuat logo pertama, gambarnya saya ambil dari tempat penyimpanan saya saja ya. Caranya, letakkan di sini kursornya di samping huruf L. Baru klik menu insert, baru picture. Saya menyimpannya di file yang ini ya. Nah, saya klik, baru insert. Sekarang kita atur. Saya pilih text wrappingnya in front of text. Kemudian align-nya ini align left. Nah, seperti ini kira-kira. Silakan diatur nanti besar kecilnya logo ini.
Nah, kemudian di sini masih nampak ini pinggir-pinggirnya yang berbentuk square. Saya mau atur kecerahannya dengan memilih kontras. Kemudian saya pilih yang 20 supaya tidak terlalu kelihatan. Setelah itu, untuk logo yang kedua, silakan klik di samping huruf R. Untuk gambarnya saya ambil dari menu insert, kemudian clip art. Setelah itu akan tampil kotak dialog clip art. Silakan klik perintah go. Baru pilih gambar yang diinginkan. Nah, ini gambarnya, silakan diklik. Ini gambarnya. Baru kita atur text wrappingnya, in front of text. Align, saya pilih align right supaya posisinya di sebelah kanan. Nah, gambar yang ini posisinya berbeda dengan gambar yang ada di dokumen sini. Untuk membalikan posisi gambarnya secara berlawanan, silakan tarik titik yang di sebelah kanan ke sebelah kiri. Kemudian setelah itu kita atur sesuai keinginan. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. Kalau misalnya garisnya ini kelihatan masih agak jauh ke bawah, ini boleh digeser. Caranya silakan diklik untuk menyeleksi atau mengaktifkan. Kemudian tekan tanda panah ke atas di keyboard supaya bisa tergeser. Tanda panah ke atas untuk memindahkan garisnya ke atas, tanda panah ke bawah untuk memindahkan ke posisi bawah. Nah, saya kira seperti ini cukup ya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, kira-kira inilah dia yang sudah kita buat barusan. Ini saya close saja. Nah, jadi demikian yang bisa saya paparkan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.